Partai Republik dan Demokrat saling salahkan satu sama lain usai government shutdown diberlakukan. Pemerintah siapkan aturan baru untuk berantas peredaran rokok ilegal. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Halo, selamat pagi Wiki. Selamat pagi Ocha dan juga pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami berdua di hari batik ini dapat bertemu dengan Anda dengan menggunakan batik ya. Benar, baru juga saya tadi 1 menit lalu nanya, kok saya pakai batik ya? Padahal ini kan bukan hari Jumat, biasanya kita pakai batik hari Jumat. Selamat Hari Batik Nasional, semoga kita selalu punya cara untuk menumbuhkan kecintaan kita ya terhadap budaya Indonesia. Salah satunya batik yang tampaknya semakin hari semakin keren. Tampilan busananya mulai dimodifikasi juga dengan berbagai kebutuhan zaman lah ya. Gitu. Betul, rasanya kalau hari Jumat nggak pakai batik ada yang kurang begitu ya. Dan rasanya memang ada yang kurang di Hari Batik Nasional, tanggal 2 Oktober nggak pakai batik, makanya kita kemudian pakai batik ya. Dan bisa selama 60 menit ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Iya, pemirsa Anda juga dapat menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com bersama saya Rosalyn Chiu. Dan saya Wiki Adrian, inilah Market Buzz. Kita awali Market Buzz di Hari Batik Nasional ini pemirsa dari isu viral. Badan Gizi Nasional atau BGN menerbitkan surat edaran nomor 5 tahun 2025 tentang pemberian insentif bagi guru penanggung jawab program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah penerima manfaat. Ya, kebijakan ini lahir sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran strategis guru dalam mendukung keberhasilan program yang ditujukan untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Melalui surat edaran tersebut, setiap sekolah penerima manfaat MBG diwajibkan menunjuk 1-3 orang guru sebagai penanggung jawab atau PIC distribusi MBG. Sebagai bentuk dukungan, setiap guru PIC akan menerima insentif sebesar Rp100.000 per hari penugasan. Oke, baik, ini ada penghasilan tambahan ya bagi guru penanggung jawab. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini akan mengurangi jam mengajar guru dalam satu hari itu begitu ya. Kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram idxchannel mengomentari berita yang satu ini. Pemirsa, ini adalah dari The Ansyuris. Terus jam ngajar berkurang, kalau tetap saya nggak yakin katanya tupoksi guru jadi panitia MBG, kenapa nggak rekrut saja orang luar khusus yang memantau, bayar dia Rp100.000 katanya. Iya, kemudian ada @fermando.rian66, seharusnya dari BGN lah yang mencicip atau menguji dulu apakah makanan ini bergizi atau tidak, kan ada laporannya kalau guru ya bilangnya enak aja, BGN duluan, kan ahli gizi. Oke, baik, ini terkait dengan concern mengenai berbagai kasus kemarin keracunan MBG begitu ya. Berikutnya satu komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram idxchannel. Ini ada Haikal_ZK, semoga terwujud kalau ini support ya terhadap rencana terkait dengan pemberian insentif Rp100.000 bagi guru penanggung jawab MBG di sekolah penerima gitu. Betul, ini menuai pro kontra, tapi kalau saya pribadi jadinya mikirnya kalau guru ditambahin Rp100.000 per hari, takutnya nanti daripada konsentrasi mengajar malah rebutan. Rebutan siapa yang jadi PIC, nanti malah ada politik baru lagi, politik PIC MBG. Memang kompleks begitu, tapi yang kalau kita lihat ya satu hal yang kayaknya cukup ideal adalah bagaimana merekrut ataupun orang yang menjadi PIC untuk mengawasi pelaksanaan dari makan bergizi gratis begitu ya di luar lingkungan sekolah ataupun mungkin yang dipercaya oleh sekolah lah begitu. Baik, kita tinggalkan isu viral yang pertama, kita ke isu viral yang kedua. Pemirsa, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan kawasan strategis nasional berbasis swasembada pangan dan energi di Wanam, Merauke, Papua Selatan. Ya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menuturkan ada 481.000 hektar lahan yang akan dibuka sebagai ekosistem swasembada pangan, mulai dari percetakan sawah, kemudian pengolahan etanol hingga produksi biodiesel B50. Berbagai tahapan proyek telah berjalan termasuk koordinasi antar lembaga dan penunjukan pelaksana cetak sawah.
Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram MyDay Channel mengomentari berita yang satu ini. Pemirsa, ada FZ Yong lagi ya. Ini cukup rajin memberikan komentar. Produksi biodiesel B50 mengambil dari lahan yang dimiliki atau membeli dari perusahaan produsen kelapa sawit lokal gitu ya. Oke, belum disampaikan sih, belum dijelaskan bagaimana mekanismenya. Kemudian ada @altabagas25_, percuma lahan dibuka kalau yang mengelola cuma korporasi. Oke, artinya tidak dilibatkan masyarakat sekitar begitu ya. Berikutnya komentar yang disampaikan oleh Will Instrenten, semoga diberi kelancaran. Oke, ada pro kontra juga begitu ya mengenai program dari pemerintah sendiri untuk menambah sawah, kemudian juga untuk berbagai macam ekosistem untuk ketahanan pangan begitu. Tapi yang memang concern berikutnya adalah ini kan kalau pembukaan lahan berarti memang akan ada penebangan pohon dan lain sebagainya begitu. Itu yang akhirnya kayaknya akan menjadi satu isu yang nampaknya akan dikritik oleh banyak pihak begitu. Betul, terutama bicara mengenai mungkin Papua Selatan ya, ini wilayah yang juga kemudian punya aturan-aturan tersendiri dan budaya-budayanya tersendiri yang pasti harus dipastikan terlebih dahulu ini berkenan buat masyarakat lokal di sana begitu. Tapi kalau bicara mengenai penambahan lahan ini seakan mengingatkan kembali kepada beberapa proyek food estate yang sempat gagal ya di sejumlah pulau lainnya begitu. Jadi seringkali dari dulu kritiknya kenapa nggak fokus dulu terhadap lahan-lahan yang existing, maksimalisasinya dan juga efektivitasnya seperti apa daripada terus-terusan membabat lahan baru yang belum jelas juga keberhasilan nanti akan seperti apa ya. Tapi semoga saja pembuktiannya bisa direalisasikan dengan baik dan pastinya ya tidak menimbulkan pro kontra di antara masyarakat di wilayah itu sendiri. Betul, yang jelas adalah ada kajian yang dilakukan secara objektif ya. Ini yang kemudian perlu kita awasi sama-sama. Kita ke isu viral berikutnya, bersama Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengungkapkan Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan aturan baru terkait dengan peredaran rokok ilegal yang cukup marak saat ini. Sebab peredaran rokok ilegal sangat mengganggu sektor industri hasil tembakau atau IHT. Ya, Faisal mengatakan peredaran rokok ilegal saat ini angkanya cukup fantastis. Namun hal itu perlu pembuktian lebih lanjut agar datanya terverifikasi. Oke, baik, ini cukup merepotkan begitu ya teman-teman di industri tembakau begitu terkait dengan keberadaan dari rokok ilegal. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh Hikmal_Pamungkas 2003, nggak bayar pajak sama dengan ilegal katanya gitu. Oke, kemudian ada Zepriansyah.zp, jangan hanya rokok ilegal, BBM pun banyak pemain ilegal dari pemasok sampai pengecer. Oke, jadi sekalian aja begitu ya memanfaatkan momentumnya. Ada Sagita Vina JKT, di marketplace banyak jualan rokok ilegal dengan nama barang kaos atau produk fashion. Nanti warna kaosnya seperti warna bungkus rokok ilegal. Rokok ilegal kalau mau jual bebas boleh asal beli cukai. Di lapangan akan susah berantas karena selalu ada oknum aparat yang pasti bermain. Tinggal random aja yang kena siapa. Tapi yang aman tetap jualan aman karena bayar oknum aparat masih tetap untung daripada bayar cukai katanya gitu. Ini mungkin adalah salah satu temuan dari masyarakat yang mungkin pernah menemukan ataupun mengalami kejadian seperti ini begitu ya. Kalaupun memang ini kemudian menjadi sebuah momentum untuk memberantas rokok ilegal, diharapkan ada semacam strategi dan juga solusi yang komprehensif ya. Tidak hanya kemudian ada semacam razia begitu ataupun sidak, tapi ya di rantai distribusinya ini juga memang diperlukan pengawasan, jangan sampai ada oknum-oknum yang memang memiliki peran di situ begitu. Ya. Salah satunya juga diwujudkan dari upaya pemerintah kemarin dalam realisasi akhirnya kebijakan terkait IHT ataupun cukai rokok ini batal dinaikkan ya. Harusnya ini menjadi sesuatu yang cukup positif buat sektor terkait dan juga pemberantasannya ini harusnya bisa lebih masif lagi juga, begitu pula dengan edukasi masyarakat lah ya begitu, membedakan mana yang legal dan tidak. Betul sekali. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan berakhir terkoreksi 0,21% ke level 8.043 pada peragangan di hari Rabu, dan informasi dan pembahasannya akan dibawakan oleh rekan Rosalyn Siu. Saya jeda berikut, tetap di Market Plus. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah di perdagangan Rabu setelah menguat mencoba mendekati level 8.100-an. Pemberat datang dari saham perbankan Big Caps di tengah masifnya aksi net sell asing.
Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,21% di level 8.043,82 di akhir perdagangan Rabu. Secara intraday, IHSG sempat menguat signifikan dengan mencoba mendekati level 8.100 di level 8.093. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor teknologi melesat 4,93%, sektor barang konsumen siklikal naik 1,41%, dan sektor barang baku menguat 1,37%. Sementara sektor barang konsumen non-siklikal turun 1,03%, sektor transportasi dan logistik melemah 0,97%, dan sektor keuangan koreksi 0,69%. Saham Bank Jumbo jadi pemberat IHSG dengan melanjutkan koreksi dalam. Saham BBRI turun 2,31% di level Rp3.810 per saham dan bebani IHSG minus 14,9 indeks poin. Saham BBCA ditutup melemah 1,64% di level Rp7.500 per saham dan beratkan IHSG di 8,96 indeks poin. Saham BBNI ditutup melemah 1,22% di level Rp4.050 per saham, bebani IHSG di 1,79 indeks poin. Di luar saham perbankan, saham Aman ditutup turun 3,81% di level Rp6.950 per saham dan tahan laju IHSG di 8,66 indeks poin. Selanjutnya saham DSSA ditutup melemah 0,66% di level Rp105.500 per saham, beratkan IHSG di 2,7 indeks poin. Diketahui sepanjang bulan lalu, IHSG membukukan catatan positif dengan menguat 2,94%. Sementara di Oktober, IHSG diperkirakan akan kembali melanjutkan rally. Hal ini didorong banyak sentimen positif, diantaranya Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus level di atas 5,5% di kuartal 4 2025. Lalu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi lanjutan yang disebut dengan kebijakan paket ekonomi 8+4+5 yang akan dikerahkan hingga 2026. Total anggaran paket stimulus mencapai Rp16,23 triliun. Pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia menjadi 4,75%. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintahan Amerika Serikat resmi shutdown setelah Senat gagal menyetujui anggaran belanja tahunan tepat waktu. Imbas terjadinya shutdown, Partai Republik dan Demokrat kini saling tuding dan menyalahkan satu sama lain atas penutupan operasional pemerintah. Gedung Putih menyalahkan Partai Demokrat sebagai penyebab penutupan operasional pemerintah Amerika Serikat atau government shutdown. Pemerintah Donald Trump resmi shutdown setelah Senat gagal menyetujui anggaran belanja tahunan pada Selasa malam waktu setempat. Di laman resminya, Gedung Putih memajang waktu durasi pemerintah shutdown dengan tulisan Democrat have shutdown the government. Partai Republik dan Demokrat kini saling tuding dan menyalahkan satu sama lain atas penutupan operasional pemerintah. Pemungutan suara di Senat berakhir dengan suara 55-45 atau kurang dari 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU pendanaan. Kebuntuan anggaran ini terjadi setelah Partai Demokrat bersikeras agar subsidi layanan kesehatan diperpanjang di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau. Pasalnya dalam RUU anggaran yang dibahas, subsidi kesehatan ini akan kadaluarsa. Sementara Partai Republik menolak permintaan Demokrat karena ingin RUU anggaran bersih tanpa tambah persyaratan. Pasca kebuntuan anggaran ini, Partai Republik pun disebut telah minta pertanggungjawaban anggota Parlemen Demokrat karena tidak mencegah penutupan pemerintah. Ketua DPR Mike Johnson juga menuding Demokrat. Demokrat yang menyebabkan penutupan pemerintah. Sebaliknya, Partai Demokrat justru menyalahkan Partai Republik atas kebuntuan ini. Sebagai catatan, shutdown pemerintah Amerika Serikat merupakan kondisi ketika sebagian lembaga pemerintahan federal harus berhenti beroperasi karena Kongres gagal menyetujui anggaran belanja tepat waktu. Tahun fiskal 2025 Amerika Serikat berakhir pada tanggal 30 September tengah malam. Jika tidak ada mufakat, maka pemerintah tak punya dana legal untuk membiayai operasional. Adapun dampak dari shutdown diantaranya yakni penutupan sebagian kantor layanan publik hingga penutupan museum dan taman nasional. Pegawai federal non-esensial juga akan dirumahkan tanpa gaji. Berbagai sumber untuk IDX Channel.
Pemirsa, harga emas melesat ke rekor tertinggi pada Rabu didorong pelemahan dolar Amerika Serikat dan meningkatnya permintaan aset safe haven setelah pemerintah Amerika menghentikan sebagian besar operasinya. Data tenaga kerjaan yang lebih lemah dari perkiraan turut memperkuat ekspektasi bahwa The Federal Reserve akan memangkas suku bunga bulan ini. Harga emas spot naik 0,1% menjadi $3.861 per troy ounce setelah sempat menyentuh rekor 3.895. Sementara harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup menguat 0,6% menjadi $3.897. Adapun shutdown pemerintahan Amerika Serikat akibat kebuntuan politik antara Kongres dan Gedung Putih berpotensi menunda publikasi sejumlah indikator ekonomi, termasuk laporan ketenagakerjaan non-pertanian yang dijadwalkan pada Jumat. Kondisi ini menambah ketidakpastian bagi pasar. Ya, selanjutnya pemirsa dari pergerakan bursa global. Pemirsa, bursa Wall Street menguat pada Rabu, didorong rally sektor kesehatan yang menutup kekhawatiran pasar terhadap data ketenagakerjaan swasta yang lebih lemah dari perkiraan serta ketidakpastian imbas government shutdown Amerika Serikat. Pada perdagangan Rabu, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,09% menjadi 46.441. Kemudian indeks S&P 500 menguat 0,34% ke level 6.711 dan indeks Nasdaq Composite naik 0,42% ke posisi 22.755. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa membukukan rekor tertinggi dipimpin lonjakan saham sektor kesehatan setelah kesepakatan Pfizer dan pemerintah Amerika Serikat meredakan ketidakpastian di industri farmasi. Investor juga mencermati dampak dimulainya government shutdown Amerika Serikat, di mana pemirsa indeks Stoxx 600 ditutup melesat 1,15% ke level 564,62. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris mencapai rekor tertinggi, melampaui 1,03% ke level 9.446. Dan indeks DAX Jerman menguat 0,98% ke posisi 24.113. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lengkapnya mengenai bagaimana proyeksi pasar modal atau perdagangan dan IHSG pada hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Pak Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Selamat pagi Pak Santosa, apa kabar? Selamat pagi Mbak Uca, kabar baik. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santosa sudah meluangkan waktunya di Marketplace IDX Channel. Pak Santosa, kalau kita lihat IHSG kemarin ditutup turun ya 0,21% ke 8.043 setelah sehari sebelumnya juga melemah. Dan baru saja juga kita dapatkan informasi terkait pemerintahan Amerika Serikat yang akhirnya resmi akhirnya terjadi government shutdown. Anda melihat apakah perdagangan hingga akhir pekan ini kemudian akan melanjutkan pelemahan cukup dalam di tengah adanya gonjang-ganjing di pemerintahan Amerika Serikat? Pak Santosa, silahkan. Ya, memang kemarin ada koreksi sedikit ya. Jadi satu koreksi yang menurut saya itu sehat. Jadi boleh dikatakan dengan kondisi shutdown yang terjadi di pemerintahan Amerika ini pernah terjadi juga Mbak Uca, jadi bukan kali ini aja. Jadi dengan respon dari market di US juga boleh dikatakan itu tidak ada pengaruh sama sekali, cuma memang pelayanan publik yang ada di Amerika itu ya terhenti lah ya gitu, sampai nanti akan ada satu negosiasi kembali antara Partai Demokrat dengan Republik yang ada di sana. Jadi menurut saya untuk di bulan Oktober ini apabila ada koreksi, yaitu satu koreksi sehat, karena memang di bursa kita boleh dikatakan selama waktu di pengangkatan Pak Purbaya ya sebagai Menkeu, boleh dikatakan market euforia. Jadi banyak saham-saham yang naik, yang kebijakan-kebijakannya yang boleh dikatakan pro market, ini yang membuat indeks kita ini bertahan di 8.000-an. Seperti itu. Baik.
Baik, di tengah uncertainty dari ekonomi Amerika Serikat, Anda melihat ada cukup banyak hal yang bisa kita optimiskan dari hal-hal yang terjadi di dalam negeri ya Pak Santosa. Tapi apakah kemudian kalau bicara mengenai keputusan government shutdown di Amerika Serikat ini akhirnya kemudian membuat kita akhirnya jadi pesimis Pak terhadap penurunan suku bunga The Fed. Apakah kemudian ini sudah terprice in di posisi IHSG kemarin atau seperti apa Pak Santosa? Iya, ini dengan data-data yang ada di US ini mengindikasikan pertemuan The Fed nanti di akhir bulan Oktober ini boleh dikatakan secara konsensus akan diturunkan, Mbak Ocha. Jadi saya sih optimis ya. Jadi walaupun ada koreksi yang terjadi ya di bulan Oktober, kita tahu akan ada laporan keuangan yang keluar di kuartal ketiga ya. Jadi ada yang bagus, ada yang jelek gitu ya. Jadi ini yang perlu kita cermati. Cuma saya melihat dengan adanya peran Pak Purbaya yang pro market, saya sih optimis ya. Jadi kesempatan pada saat ada koreksi boleh dilakukan pembelian untuk saham-saham tertentu yang punya fundamental bagus. Seperti itu, Mbak. Baik, tadi untuk optimisme suku bunga yang dimaksud ini untuk suku bunga Bank Indonesia atau The Federal Reserve nih Pak Santosa. Posisinya keduanya akan seperti apa perkiraan ekonom Pak? Ya, kalau untuk The Fed kan di tahun ini akan 2 kali ya, posisinya untuk turun, dan di Indonesia juga. Jadi cost daripada pemerintah ya, obligasi pemerintah itu dengan sendirinya akan turun ya. Jadi bebannya akan turun, apalagi ada peran Pak Purbaya. Saya rasa dan market juga merasa bahwa ini ada something good lah ke depannya untuk pasar modal Indonesia. Begitu Pak. Baik, masih ada peluang dan juga optimisme terkait dengan suku bunga. Tapi kalau bicara mengenai angka yang baru juga kita saksikan begitu ya, data-data terkait inflasi Indonesia bulan September ini di 2,65%, karena kalau dalam target Bank Indonesia di kisaran 1,5 sampai dengan 3,5% ya. Jadi untuk data-data inflasi, kemudian ada neraca perdagangan Agustus yang kabarnya juga ini surplus ya, 5,49 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi dengan data inflasi dan juga neraca perdagangan, Anda melihat potensi untuk ruang pemangkasan suku bunga Bank Indonesia ini semakin besar, Pak Santosa? Iya, masih ada ya. Ya. Saya melihat untuk pemangkasan besar bunga obligasi atau BI rate itu akan turun, itu besar, masih ada peluangnya. Jadi saya melihat dengan masih dalam kisaran inflasi ya plus minus 1% itu masih dalam batasan lah ya, tidak ada kekhawatiran kalau saya lihat begitu, Pak. Baik, Pak Santosa berbicara juga mengenai kemudian pemerintahan yang mengumumkan stimulus pemerintah untuk anggaran sampai dengan tahun 2026 ya Pak ya. Ada sejumlah sektor terkait, apakah kemudian stimulus ini Anda lihat akan cukup berdampak positif Pak pada kinerja emiten, mungkin properti, infrastruktur atau konsumsi nih Pak Santosa? Sangat positif sekali terhadap kondisi market. Boleh dikatakan bukan hanya stimulus saja ya yang digelontorkan oleh Pak Menkeu, tapi juga kebijakan-kebijakannya ini yang inovatif ya. Jadi seperti misalnya cukai rokok gitu ya, yang istilahnya menurut dia itu ketinggian. Jadi itu direspon positif gitu ya. Cuma kembali lagi euforia dari kenaikan saham-saham rokok akibat dari rencana Pak Purbaya ini boleh dikatakan harus diimbangi oleh kinerjanya, Mbak. Jadi kan kita membeli saham yang naiknya kencang. Nah itu boleh dikatakan itu bisa nyangkut ya. Jadi orang kadang-kadang beli saham HMSP atau rokok ya, di sektor rokok bisa ada yang untung, bisa ada yang rugi. Yang rugi itu investor seperti apa ya, yang beli di paling puncak ya, yang di paling tinggi pada saat koreksi ya dia kena. Jadi kita harus membeli saham justru sebelum naik, dan kita harus memantau berita-berita yang ada di pasar terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelian. Seperti itu, Mbak.
Baik, itu artinya tadi mulai dari stimulus, kemudian anggaran hingga tahun 2026 sampai dengan kebijakan terbaru pemerintah batal menaikkan cukai rokok. Anda lihat ini menjadi katalis ataupun booster untuk sejumlah sektor di pasar modal ya Pak ya. Berarti jika kemudian statement sebelumnya Pak Purbaya ini meyakini ataupun optimis pertumbuhan ekonomi bisa tembus 5,5% di kuartal 4 2025. Anda lihat proyeksi ini apakah cukup realistis walaupun kemarin ada data PMI manufaktur tampaknya cukup mengalami pelemahan nih Pak Santosa. Jadi saya mau koreksi sedikit berkaitan sama rokok itu bukan naik Mbak, tapi mau diturunkan, tapi dari perusahaan-perusahaan produsen rokok justru menurut Pak Purbaya tahun depan tidak naik juga nggak apa-apa. Jadi ini kita lihat aja gitu ya. Dan berkaitan dengan yang tadi Mbak katakan mengenai yang pertumbuhan ekonomi 5% boleh dikatakan ini sangat bisa Mbak gitu ya. Jadi sangat bisa terjadi ya sampai akhir tahun karena memang Pak Menkeu akan fokus di dalam negeri punya pertumbuhan ekonomi Mbak. Gitu. Jadi Pak Menkeu itu tahu mengenai kondisi global ya sejak perang tarif. Boleh dikatakan banyak produsen-produsen yang pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang ekspor ya. Boleh dikatakan ada kendala. Jadi makanya fokus dari Pak Menkeu itu mau bikin pertumbuhan ekonominya itu di dalam negeri dengan menggelontorkan stimulus ekonomi ya ke UMKM atau ke perusahaan-perusahaan lokal seperti itu, Pak. Baik, kemudian kalau kita bicara lebih spesifik mengenai saham-saham dari saham-saham rokok, Pak Santosa tadi sempat dimention perlu juga diiringi dengan kinerjanya yang kemudian positif begitu ya untuk kemudian investor bisa meyakini bahwa saham-saham tersebut adalah pilihan yang tepat. Anda melihat valuasi saham-saham rokok saat ini sudah kemahalan atau kapan nih Pak waktu yang tepat untuk buy? Iya, jadi kenaikan kemarin kan karena euforia dari pernyataan Pak Menkeu ya. Kita jangan fokus di satu sektor aja Mbak. Jadi Pak Menkeu boleh dikatakan melihat ada pajak-pajak atau importer ilegal yang harus dibenahi gitu. Yang saya melihat yang kita berharap ada kebijakan yang lainnya seperti misalnya import batu baja ya. Jadi import baja itu juga harus diberesin gitu ya. Karena kita ada perusahaan baja yaitu Krakatau Steel yang sekarang ini kelihatannya kinerjanya tidak begitu baik akibat dari gempuran-gempuran impor baja yang nggak tahu apakah ilegal atau apa. Tapi Pak Menkeu saya yakin sih beliau tahu sih mengenai kondisi yang terjadi. Seperti itu Mbak. Baik, itu dia sejumlah insights yang menarik bagaimana kemudian berbagai katalis dari dalam negeri ini diharapkan realisasinya bisa betul-betul optimis. Pak Santosa, saya masih punya banyak pertanyaan untuk membahas juga terkait saham-saham pilihan, tapi kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Market Pass. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana kemudian posisi pembukaan IHSG di 5 menit pertama perdagangan pagi hari ini. IHSG terpantau menguat 0,54% ke 8.087 atau menguat 43 poin. Tadi pagi dibuka di 8.070,4, kemudian ada 258 saham menguat, 197 saham melemah dan 187 saham terpantau masih stagnan. Dan pemirsa, sejumlah saham-saham yang menjadi jajaran top gainers pada pagi hari ini datang dari ada Cepin, kemudian ITMG, Aman Mineral, BBTN, ASII dan juga UNTR. Kemudian dari saham-saham yang menjadi top losers di pagi hari ini ada SCMA, kemudian SMGR, BBRI, Inco, MAPA dan juga Antam. Kemudian kita bergeser ke pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini, kita akan ulas satu persatu pemirsa. Di sini
kita lihat ada Nikkei yang dibuka menguat 0,48%, STI menguat 0,9%, Kospi menguat 3,02% dan Hang Seng menguat 0,23%. Kemudian dari saham-saham pilihan pada perdagangan hari ini yang direkomendasikan, pemirsa ada KRAS, kemudian ada OASA, ada PSAB, dan juga ada INDI dengan masing-masing rekomendasi buy. Ya. Baik, pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Pak Santosa untuk membahas proyeksi perdagangan pasar modal pada hari ini. Pak Santosa, tadi kalau kita lihat IHSG dibuka cukup menguat ya, sekitar 0,5% di perdagangan pagi hari ini. Anda melihat apakah kemudian di hari ini akan dominan penguatan atau dominan pelemahan seperti kemarin? Karena kalau kita lihat data kemarin, saham perbankan Big Caps ini jadi kontribusi untuk pelemahan IHSG cukup dalam begitu ya. Net sale asingnya masif di bank-bank jumbo. Review Anda seperti apa nih Pak Santosa? Ya, saya sih optimis sebenarnya ya. Tapi kali ini saya mau coba untuk realistis. Ya. Memang kondisi seperti ini kan naik turunnya kencang sekali. Gitu. Ya. Saya melihat kondisi koreksi ini justru merupakan kesempatan kita untuk melakukan pembelian dan jangan mengejar saham yang lagi naik kencang atau naik tinggi. Seperti itu, Mbak. Baik, Anda melihat perdagangan di pasar modal masih cenderung volatile, tapi boleh kita manfaatkan untuk jadikan watchlist saham-saham bagus gitu ya, yang kemudian mengalami pelemahan cukup signifikan di perdagangan hari ini. Tapi kalau kita fokus ke saham-saham emas nih Pak Santosa, di tengah kemudian saham emas yang harga komoditas emasnya naik, apakah Anda melihat ada potensi cukup bagus nih Pak untuk saham-saham emas? Iya, makanya salah satu list rekomendasi pagi ini yang perlu diperhatikan investor ada PSAB ya. Jadi berharap untuk PSAB itu bisa turun ya Mbak. Jadi kita memang pedagang. Jadi kalau bisa jangan beli waktu lagi naik. Jadi waktu turun kita beli. Jangan support kalau dilihat dari rekomendasi itu di 520. Lower is better. Kenapa? Karena memang untuk saham-saham emiten atau produsen emas dengan harga komoditas naik, itu otomatis dengan dia punya pendapatan atau keuntungannya itu meningkat Pak, Mbak. Jadi bermain di saham komoditas sebenarnya gampang gitu. Gampang dalam arti ya kita bisa melihat harga komoditasnya, lalu tinggal lihat sahamnya itu yang kita beli harganya pada saat lagi dia turun atau lagi ngebut naik ke atas gitu. Nah ini yang perlu kita waspadai. Seperti itu Pak. Baik, PSAB boleh jadi rekomendasi menarik. Tadi supportnya di kisaran 420 sampai 520 ya Pak Santosa? Di 520 untuk supportnya. Support 520 dan target price di 620. Kita ke saham-saham pilihan lainnya untuk KRAS seperti apa rekomendasinya Pak Santosa? Krakatau Steel yang tadi saya jelaskan, ini kita berharap ada kebijakan dari Pak Menkeu berkaitan dengan import baja ilegal ya yang perlu dibenahi. Jadi saya melihat bahwa Krakatau Steel salah satu emiten BUMN yang memang harus kita perhatikan. Kenapa? Sebenarnya untuk Krakatau Steel ini merupakan perusahaan yang tidak boleh dipublikkan, Mbak. Kenapa? Ya, karena Krakatau Steel adalah perusahaan strategis pemerintah, seperti misalnya Pindad. Pindad tidak boleh dipublikkan. Lalu kedua PT KAI, ya kereta api itu tidak boleh. Jadi, cuma kenapa Krakatau Steel ini ya boleh dikatakan ya dipublikkan, sebenarnya ini salah satu sektor strategis untuk pemerintah Indonesia. Dan ini menarik. Jadi untuk Krakatau Steel kita berharap ada kebijakan yang bagus yang akan diberikan oleh Pak Menkeu. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk KRAS tadi support di 320 dan juga resistance di 460 ya. Untuk OASA seperti apa proyeksinya Pak Santosa? Ya kalau OASA boleh dikatakan ini lagi gencar-gencarnya Mbak ya, sampah dijadikan energi listrik ya. Jadi waste to energy. Jadi ini salah satu emiten yang saya lihat menarik ya. Jadi saya rekomendasi kalau misalnya turun sampai 230 itu boleh dilakukan pembelian. Baik, OASA boleh jadi rekomendasi menarik ini terkait dengan investasi dan antara di proyek waste to energy ya? Iya, baik. benar.
Baik, OASA direkomendasikan buy, tadi resistance di 270. PSAB sudah kita bahas, untuk INDI rekomendasinya seperti apa, Pak? Nah, ini masuk ke energi terbarukan ya, jadi dia punya solar panelnya, kabarnya sudah mulai menghasilkan. Jadi ya ini saham yang menurut saya menarik untuk investor punya gitu ya. Dengan masuk di 2100 yang saya rekomendasi. Dan selalu saya mengatakan kalau ada support di 2100, lower is better. Jadi istilahnya di harga murah, tapi prospek daripada kinerjanya atau perusahaan ini kinerjanya akan terus membaik ke depan. Begitu, Pak. Baik, itu dia tadi ulasan dari Pak Santosa untuk 4 saham pilihan yang direkomendasikan hari ini. Ada KRAS, OASA, PSAB, dan juga INDI dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik, Pak Santosa, mungkin satu pertanyaan terakhir, Pak. Proyeksi Anda untuk IHSG support dan resistensinya hari ini seperti apa, dan kemudian bagaimana nih investor kemudian perlu menyikapi ketidakpastian yang ada saat ini, saham-saham sektor apa yang menurut Anda boleh jadi watchlist untuk direkomendasikan di hari ini, Pak, selain daripada 4 saham pilihan tadi ya? Jadi untuk support IHSG pada saat dia turun itu saya melihat di level 7750, Mbak. Ya. Dan resisten IHSG yang boleh dikatakan ada di level 8100. Jadi ini yang perlu kita lihat pada saat itu indeks bisa nembus ke 8100, ya ada berita di pasar juga kabarnya IHSG bisa ke 8500. We will see lah. Hopefully di kuartal pertama ya kita bisa melihat IHSG ke level tersebut. Dan untuk sektor-sektor emiten yang perlu kita cermati ya yang pasti energi terbarukan, lalu yang komoditas yang berbasis emas, ya timah, ya ini lalu perbankan menarik karena memang udah turun dalam. Tapi mungkin untuk sementara waktu apabila memang terjadi kenaikan hanya bersifat technical rebound karena memang perlu menunggu kinerja di kuartal ketiga ya yang akan keluar di bulan Oktober ini. Seperti itu, Mbak. Baik, tadi untuk proyeksi IHSG hari ini support di 7.750 dan resisten sekitar 8.100. Kalau break resistance diharapkan bisa tembus sampai ke 8.500 ya, Pak ya? Amin. Baik, dan kemudian tadi sektor-sektor yang direkomendasikan ada energi terbarukan, emas, timah, dan juga saham-saham perbankan boleh jadi watchlist. Sudah bisa jadi rekomendasi yang menarik di pelemahan yang sudah terjadi di kemarin dan juga perdagangan hari ini begitu ya. Terima kasih banyak Pak Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Salam sehat Bapak, sampai berjumpa kembali. Baik pemirsa, kita akan hadir dengan informasi lainnya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan bergabung dengan rekan Wiki Adrian. Baik Wiki, ada rekomendasi ataupun berita-berita apa saja usai jeda berikut ini? Ya, Ocha dan juga pemirsa, lepas 459 juta unit saham pengendali RMK Energi raih dana segar 400 miliar rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Pengendali PT RMK Energi Tbk, yakni PT RMK Investama, melepas kepemilikan sahamnya di RMKE sebanyak 459,37 juta saham dengan nilai transaksi mencapai 408,84 miliar rupiah. Ya, Direktur RMK Investama Vincent Saputra mengungkapkan aksi divestasi saham tersebut dilakukan dalam satu kali transaksi yakni pada 29 September 2025. Secara rinci RMK Investama menjual saham RMKE di harga Rp890 per saham. Dengan demikian RMK Investama sedikitnya memperoleh dana segar senilai Rp408,84 miliar untuk aksi divestasi tersebut. Manajemen menegaskan bahwa transaksi ini tidak mengubah posisi RMK Investama sebagai pengendali RMKE. Pasca transaksi, kepemilikan RMK Investama atas RMKE menyusut menjadi 66,3%, turun dari sebelumnya 76,8%. PT Goodyear Indonesia Tbk atau GDYR mengumumkan transaksi afiliasi berupa penyewaan mesin pada 1 Oktober 2025.
Mengacu keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, GDYR melakukan transaksi penyewaan mold atau pencetakan ban dengan Goodyear South Asia Tires Private Limited dengan nilai transaksi ini sebesar $3.735 Amerika. PT Goodyear Indonesia Tbk atau GDYR mengumumkan transaksi afiliasi berupa penyewaan mesin pada 1 Oktober 2025. Mengacu keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, GDYR melakukan transaksi penyewaan mold atau mencetakan ban dengan Goodyear South Asia Tires Private Limited dengan nilai transaksi ini sebesar $3.735 Amerika. Baik GDYR maupun Goodyear South Asia Tires Private Limited merupakan dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. GDYR mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 2,93% secara tahunan menjadi $83,97 juta Amerika pada semester 1 2025. Namun laba bersih periode berjalan GDYR terkoreksi 58,8% secara tahunan menjadi $1,85 juta Amerika. PT Goodyear Indonesia Tbk atau GDYR didirikan pada tahun 1898 oleh Frank A. Seiberling, dinamai untuk menghormati Charles Goodyear yang menemukan proses vulkanisasi karet. Perusahaan ini tumbuh menjadi produsen ban terbesar di dunia dengan memiliki 46 unit pabrik produksi di 21 negara di seluruh dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. PT Sejahtera Raya Nugrah Jaya Tbk atau SRAJ, emiten pengelola Mayapada Hospital, melaporkan kinerja semester pertama tahun ini. Namun kinerja keuangan perseroan berbalik rugi meski pendapatannya naik. SRAJ melaporkan rugi bersih sebesar Rp65,55 miliar hingga Juni 2025. Padahal di periode sama tahun lalu perseroan masih mencatat laba sebesar Rp9,65 miliar. Meski begitu, pendapatan naik sebesar 4,94% menjadi Rp1,18 triliun dibandingkan Rp1,13 triliun pada Juni 2024. Jika dirinci seluruh pos pendapatan, SRAJ meningkat. Rawat inap terpantau naik menjadi Rp971,80 miliar dari Rp954,84 miliar. Begitu pula rawat jalan yang tercatat sebesar Rp638,60 miliar dari Rp559,57 miliar. Namun bahan pokok pendapatan turut membesar menjadi Rp726,37 miliar dari Rp693,70 miliar. Desain raca aset SRAJ naik dari Rp5,68 triliun per Desember 2024 menjadi Rp7,60 triliun di paruh pertama 2025. Namun liabilitas ikut melonjak tajam menjadi Rp6,12 triliun dari Rp3,84 triliun. Sementara total ekuitas turun dari Rp1,83 triliun menjadi Rp1,47 triliun. Berbagai sumber untuk IDX. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkapkan 18 dari 19 SPBG yang terkait kejadian KLB keracunan MBG ternyata beroperasi kurang dari 1 bulan. BPOM merekomendasikan perbaikan pengelolaan SPPG beserta SDM yang mengelolanya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikram mengungkapkan mayoritas satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terkait kejadian keracunan makanan program makan bergizi gratis belum lama beroperasi. Hal itu berdasarkan hasil pengawasan BPOM terhadap SPPG yang berkaitan dengan kejadian luar biasa keracunan pangan MBG periode Agustus hingga September 2025. Data mengungkapkan 18 dari 19 SPPG yang terkait kejadian KLB keracunan MBG ternyata beroperasi kurang dari 1 bulan. Merujuk temuan yang ada, BPOM merekomendasikan perbaikan pengelolaan SPPG beserta SDM yang mengelolanya. Kejadian terjadinya masalah ratusan kasus dan ribuan anak-anak kita jadi korban karena di SPPG-nya yang menjadi problem dan mungkin mayoritas dari mereka belum memiliki sertifikat like hygiene sanitation. Slide berikutnya saya kira supaya dicepatkan yaitu SPPG sebagai konteks yang kita kerjasamakan ternyata betul data ini menunjukkan
dari 18 dari 19 SPPG yang bermasalah tadi, ternyata itulah semua yang masih menimbulkan masalah sekarang ini, sehingga kita lihat mulai dari bulan Juli sampai dengan September awal ini, itu meningkat karena masalahnya di SPPG tersebut. BPOM menegaskan bahwa kejadian luar biasa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah dinilai mutlak agar program MBG benar-benar dapat menjamin kesehatan anak-anak di seluruh Indonesia. Tim Liputan Adex Channel. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta penerbitan sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS untuk dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi program makan bergizi gratis dipercepat. Menkes menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan. Menkes mengungkapkan percepatan sertifikasi layak hygiene dan sanitasi penting bagi seluruh dapur MBG agar makanan yang dihasilkan berkualitas. Nantinya proses sertifikasi dapur MBG akan menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi dalam minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaannya Bapak Ibu yang kuning itu. Supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada. Ya, ini nanti akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, dan hari Senin kemarin saya sudah meeting dengan Pak Tito juga Pak Mendagri ke seluruh kabupaten kota dinas kesehatannya untuk bisa menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan. Iya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam program Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, ya, trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosa Lincu, kami pamit undur diri pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa.